Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa wallahu alladzi la ilaha illa huwa wal hamdu fil ula wal akhirah wal hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada jamaah sidang kajian ba'dal maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan dan melimpahkan rahmat serta ma'unah kepada kita semua, yang tentunya dengan ma'unah Allah Subhanahu wa taala itu mari kita daya gunakan dengan sebaik-baiknya di dalam menapaki hidup dan kehidupan ini untuk memperbanyak bekal amal-amal sholih di sisa-sisa umur kita yang masih ada ini, agar kita nantinya di saat Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan diwafatkan Allah Subhanahu wa taala cukup bekal dan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak serta ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada petang hari ini saya mengambil tema tentang dakwah masjid berbasis hospitality. Ini makalah ini saya buat beberapa bulan yang lalu. Dari pengamatan saya secara pribadi, nampaknya masjid-masjid yang berdiri yang kita jumpai saat ini itu bisa disampaikan bahwa dakwah hospitality ini mungkin di antara masjid yang ada ini tidak ada sekitar separuhnya atau tidak ada 50%-nya melaksanakan dakwah masjid yang berbasis hospitality. Saya mengambil tema hospitality ini karena menarik. Sebenarnya hospitality ini adalah istilah yang dijumpai pada industri-industri perhotelan. Industri perhotelan itu kalau kita datang ke hotel, itu pasti yang pertama kali kita akan ditemui oleh seorang customer service. Customer service ini memiliki yaitu ilmu komunikasi yang begitu bagus. Ketika seorang datang berkunjung, itu pertama kali yang dilakukan oleh seorang customer service pada industri perhotelan
itu pertama kali yang akan dilakukan adalah menyapa tamu tersebut. Ya. Dan nampaknya hospitality ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang pantas dan pas untuk kita lakukan sebagai orang-orang pelaku pecinta masjid atau mereka-mereka yang terjun dalam dunia aktivitas masjid, entah sebagai makmum atau sebagai pengurus, lebih-lebih pengurus masjid. Setidaknya ini harus menjadi bekal kita untuk menarik minat jamaah. Bagaimana jamaah itu bisa merasa betah, merasa senang untuk berlama-lama di masjid, atau jamaah yang datang atau tamu yang datang untuk sekedar sholat jamaah itu ketika pulang meninggalkan di mana dia di masjid dia melakukan sholat berjamaah itu memberikan bekas tersendiri pada jamaah tersebut. Ada perasaan masjid itu kok bagus ya, bukan hanya sekedar fisik ya, bukan hanya sekedar fisik, tapi pelayanannya terhadap jamaah. Maka di sini pada halaman pertama saya memberikan pertama adalah latar belakang. Ya, tentu saja latar belakang ini para jamaah yang dirahmati Allah itu terkait dengan bangunan fisik masjid. Artinya masjid itu betul-betul utuh dibangun, betul masjid, tidak menyerupai dengan bangunan-bangunan yang tidak menyerupai masjid. Orang akhirnya bertanya-tanya, ini masjid atau bukan masjid? Maka bangunan fisik masjid itu hendaknya ketika orang membangun fisik masjid ini, setidaknya pengurus masjid itu menunjuk seorang kontraktor yang mengerti, setidaknya mengerti syariat Islam. Dia tahu tentang sunnah bangunan fisik masjid itu bagaimana. Kalau ini bisa dilakukan, maka fisik masjid itu akan plus dengan fisik masjid yang sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idamkan. Apa yang sebagaimana yang didamkan Nabi SAW? Setidaknya kita jumpai di dalam masjid itu ada softnya. Ya. Setidaknya bangunan fisik masjid itu juga memikirkan keluar pintu masuk antara jamaah perempuan dan jamaah laki-laki itu terpisah. Tidak terjadi ikhtilat. Kemudian toilet juga harus diperhatikan, tempat wudhu. Kalau struktur daripada bangunan masjid secara fisik itu kemudian pas dengan apa yang diharapkan oleh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tempat wudhu wanita, tempat wudhu perempuan itu akan terpisah, dan kemudian tempat wudhu wanita itu akan terjaga auratnya. Akan terjaga aurat. Tidak sebagaimana kita lihat di beberapa tempat, bagaimana seorang wanita ketika dia itu harus membuka jilbab dengan begitu enaknya. Ini juga terkait dengan apa? Dengan struktur konstruksi bangunan masjid yang terkait dengan masalah tempat wudhu. Belum lagi ketika mencuci kaki, seorang wanita harus tertutup auratnya ketika tempat wudhunya itu tidak sesuai dengan fisik bangunan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka aurat wanita muslimah ini menjadi pandangan bagi para laki-laki yang bukan mahramnya. Maka ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fisik masjid ini juga menentukan bagaimana dengan fisik masjid untuk mereka kaum difabilitas. Bagaimana fisik masjid itu harus dibangun sesuai dengan kebutuhan
Jamaah, ada jamaah disabilitas hadir menggunakan kursi roda. Kalau tidak dipersiapkan dari awal, orang yang disabilitas ini, yang cacat fisik ini juga akan kesulitan untuk masuk ke dalam masjid. Belum lagi juga mereka-mereka para manula, orang tua yang sudah lanjut usia. Mereka datang ke masjid, kebetulan dia mengalami kesehatan fisik, secara fisik tidak mampu berdiri. Setidaknya takmir, pengurus masjid juga memperhatikan setidaknya di setiap pojok masjid itu ada kursi yang untuk setiap saat bisa digunakan oleh para manula. Maka apa yang kami sampaikan inilah yang disebut dengan hospitality. Masjid harus ramah terhadap jamaah. Masjid harus mengedepankan hospitality, ramah kepada jamaah, supaya ketika jamaah sholat di dalam masjid ini, seketika keluar dari masjid ini ada kesan yang membekas di dalam hatinya. Oh, masjid itu enak untuk dilaksanakan sholat berjamaah. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian definisi dakwah masjid berbasis hospitality, ya. Ini langsung kami sampaikan bahwasanya hospitality ini menurut Cambridge, ya, dictionary kamus, ya. Arti dari hospitality ini adalah sebuah tindakan berupa sikap ramah saat menyambut tamu. Kalau tadi di awal saya berikan contoh, ketika tamu pengunjung ke hotel itu yang disambut pertama apa? Ya, selamat pagi Bapak, selamat siang Bapak, apa yang bisa kami bantu Pak? Sebelum menyapa itu apa yang dilakukan seorang customer service? Tersenyum. Meskipun tamu yang datang itu tidak dikenal, tapi setidaknya senyum ini juga memberikan daya magnet bagi tamu. Ojo kemudian teko cemberut. Iki wong iki mari ngamuk ning omah ya digawa ning masjid. Maka ketika ini bisa menyambung pada para mereka-mereka yang aktif di masjid, lebih-lebih sebagai pengurus masjid, ya, maka hospitality ini yang akan memiliki peranan bagi para jamaah untuk menentukan sikap jamaah balik atau tidak balik ke masjid. Itu ditentukan di awal, bagaimana penyambutan kita terhadap para jamaah atau makmum yang akan melakukan sholat atau kegiatan di dalam masjid tersebut. Dan ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ternyata hospitality itu merupakan ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 14 abad yang lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu statementnya, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa anil Hasani radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam minas shadaqati antus sallima 'alan nas wa anta taliqul wajh. Yang artinya, ma'asyiral muslimin, termasuk sedekah adalah engkau mengucapkan salam dengan wajah tersenyum kepada orang-orang. Ya, misalnya datang ada orang yang kelihatan kayak bingung mencari apa tempat wudhu, disapa, assalamualaikum Bapak, Bapak kayaknya mau wudhu. Iya, tempat wudhunya di sana Bapak. Pertama kali kita tunjukkan rasa senyum, kita sapa. Ya. Kadang-kadang wanita datang bingung mencari tempat wudhu. Sudah tahu di situ sudah tergambar apa namanya tuh gambar men dan women, ya, laki dan perempuan. Kadang-kadang kan orang kan kepingin ke susu kan begitu ya, kepingin masuk aja. Kita sapa, assalamualaikum ibu mau kemana? Mau ke tempat wudhu. Oh ibu wudhunya sebelah sana Bu.
Ini termasuk ajaran daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah ini hampir hilang. Sunnah tersenyum terhadap saudara itu hampir hilang saat ini. Kenapa? Mungkin bisa jadi persoalan kehidupan dunia yang menjadikan orang-orang sekarang itu menampakkan wajah-wajah cemberut, wajah-wajah marah, wajah-wajah yang tidak sedap untuk dipandang. Maka kita sebagai orang muslim yang berlaku di dalam masjid, yang aktivitas di masjid, maka kita sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, termasuk sedekah seseorang ketika tersenyum kepada saudaranya. Gak bayar, Pak. Ponten tersenyum bayar, Pak. Bu, ponten. Ponten bayar, tersenyum dak ngene dak ya, Bu. Model ini kiri kanan paling 1 senti ya dah. Ya Pak Muhlis. 1 senti kiri, 1 senti kanan. Sedap orang melihat. Sedap. Orang merasa senang. Nabi erek masjid iku penguruse yo wong ramah tamah. Kemudian yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Artinya janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Dengan wajah berseri. Sampai dodolan market cemberut, saya jamin tidak ada orang yang mau beli. Tapi kalau sampai mau nyapa, Bu, terpundi Bu, terus pundi kabare Bu, ini sales. Hospitality itu sangat melekat dengan sales. Kalau panjenengan tidak dibekali dengan hospitality, panjenengan dadi guru gak disenangi kari murid. Wong iku cemberut ae. Ya, dodolan dagang, panjenengan masang wajah cemberut, nggak suka nyopoan, kalau sing tuku saya jamin nggak ada yang beli. Tapi coba kalau kita tuh, Pak, tentu cuma hanya lip service saja, tidak mengapa. Pak mau kemana? Oh mau berangkat kerja, oke, atas Pak. Itu saja sudah senang orang itu mendapat sapaan. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hospitality, ramah tamah itu adalah merupakan ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari mulai sekarang kita gemar-gemar senyum, gemar-gemar nyopo. Ya. Gemar-gemar untuk menyapa. Ya. Dari jauh sudah Assalamualaikum, Bro, neng di Bro, enggak apa-apa. Ya. Itu hospitality. Kemudian yang berikutnya, para jamaah yang dirahmati Allah, termasuk memakmurkan masjid, hospitality itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibuka di dalam surah At-Taubah ayat 18 ya. Ini merupakan perintah pakem dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yang artinya innama ya'muru masajidallah, dan seterusnya itu hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang yang mendapat petunjuk. Itu adalah dalil pertama bagi mereka-mereka yang sudah terpaut hatinya dengan masjid. Orang-orang yang sudah terpaut dengan masjid punya kewajiban untuk memakmurkan masjid. Ya, berdosa panjenengan kalau melihat masjid kok sepi, kok kegiatan gak wani kok ono, waduh, dosa gitu. Ya. Setiap kita adalah mubalik, setiap kita adalah dai, punya kewajiban untuk memakmurkan masjid ini untuk syiarnya agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua juga adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man bana lillahi masjidan, ya, dan seterusnya. Barang siapa membangun masjid karena Allah Ta'ala, Allah akan buatkan yang semisal untuknya di surga. Artinya ma'asyiral muslimin, sidang kajian ba'dal maghrib dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lek ono sesuatu yang kurang di masjid, kita sebagai orang yang amanah billah wal yaumil akhir nyoh gelek ngei. Entah pada bagian apanya kita sedekah. Karena ini akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada kaleng infak, ya. Kalau panjenengan ada, ya, tanpa harus diminta, ya setidaknya nyeleni infak di kaleng-kaleng yang sudah disediakan oleh pengurus masjid. Ya, ini juga dalam bentuk apa? Kewajiban kita untuk memakmurkan masjid dari sisi apa? Kegiatan dana ya kayak sobat jalan. Ya. Penjelasannya memakmurkan masjid artinya menghidupkan masjid dengan berbagai kegiatan ibadah dan kegiatan positif lainnya. Di antaranya ada 6, sholat berjamaah 5 waktu dan sholat Jumat, mengadakan kajian dan majelis ilmu seperti kita, mengadakan kaderisasi kepemudaan. Ayo pemuda-pemudanya, nah ini putra-putranya ini yang masih belum balik mulai ditarik ke masjid, diajak aktif di masjid, ya. Kemudian ketika mengadakan bakti sosial, setidaknya masjid ini entah event 1 tahun sekali ada bakti sosial, ya, kepada masyarakat yang kurang mampu. Kemudian sebagai tempat ijab kabul, ya, masjid bisa dipakai tempat ijab kabul, Pak Bu. Gak perlu ning hotel, larang panjenengan teng hotel. Ning kene menghubungi Mas Dani, iki ono aku ono kegiatan kate ijab kabul gawe putraku. Ya Mas Dani gampang, iya Pak, beres, siap. Menurut Mas Dani. Mas Dani langsung hubungi Pak Mulis, Pak Mulis, jalani sound sistemnya. Oh siap. Oh, siap, dok. Daripada panjenengan ijab kabul di tempat-tempat yang ngapunten nih. Ya. Ijab kabul di tempat di mana mahal, belum lagi bising suara, ada dentuman musik di bawah, ya. Padahal masjid dijadikan sarana untuk apa? Untuk aktivitas, bukan hanya sekedar sholat 5 waktu, tapi juga untuk bisa dipakai acara nikah, ya. Ayo mulai dipersiapkan, ya, dipersiapkan putra-putranya yang kalau mau nikah. Al-Mahdi sudah terbuka 24 jam. Entah nanti mau ijab kabul jam 00 jam 01 gak apa-apa. Insya Allah saya siap untuk mengijab kabulkan. Kalau sama saya murah, murah, saya siap untuk mengijab kabulkan. Nah, kalau saya mengijab kabulkan murah, gak usah terlalu mahal-mahal, cukup Shanghai gangsar. Konsumsi ini kuais cukup ya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 sikap yang harus dihindari dari seorang pelayan Allah taala dalam memberikan pelayanan kepada umat, ya. Ini yang harus kita hindari sebagai orang-orang aktivis masjid, lebih-lebih yang masuk dalam kepengurusan masjid atau jamaah kaum muslimin secara umum, hindari sikap sombong. Satu pertama. Ternyata di dalam surah Luqman ayat 18 itu ada kalimat wala tusair khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi maroha dan seterusnya. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Saya ambil contoh. Orang yang memalingkan muka itu nopo? Basa Jawa. Lengos, Pak. Tempat wudu itu memiliki pundi? Lengos. Padahal hanya menjawab saja. Ya. Maka ketika kita menjumpai semacam begini, perhatikan posisi kita. Kita adalah seorang tuan rumah.
menyambut seorang tamu, maka sepantasnya sebagai tuan rumah kita silahkan untuk datang ke masjid. Ya, kita sambut, kita hadapi dengan senyum, sapaan. Ya, jangan sombong. Ya. Yang kedua, yang harus dihindari apa? Berkata-kata ketus. Nggak tahu saya menggunakan istilah berkata ketus atau bullying, ya, perundungan. Ya, misalnya membuli. Ya, saya melihat sesuatu yang kurang enak, misalnya jangan sampai ada ucapan bully. Ya, bro, lambimu kok mambu bro. Nah, ini bully. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Biar, ya, dengan cara bagaimana kita yang bagus, jangan sampai kemudian menjatuhkan wibawa harga diri orang-orang tersebut. Hal ini dikuatkan oleh hadis Nabi SAW, laisal mu'minu bitta'ani wala billa'ani, dan seterusnya. Itu artinya bukanlah seorang mukmin yang sempurna, yang suka mencaci, mengutuk, berbuat dan berkata kotor. Ya, ini harus dihindari. Kita harus menjadi orang hospitality yang ramah. Ya, harus ramah, hindari kata-kata kotor. Wong ngaji pasti jauh dari ucapan kotor. Ya, yang ada orang yang ngaji itu apa? Senyumnya yang kelihatan menawar. Ya, orang kalau datang disapa dengan senyuman itu senang. Di rumah mungkin ada masalah, begitu ketemu Pak Mukhlis, ya, dengan senyum ceria, hilang masalah ini rumah. Ya, cuma masalah utang tetep satu. Mari mulai tetep ini cicilanku kurang, ya. Boleh koperasi ini gelem gelem nalangi diisi. Ya. Kemudian siap melayani jamaah masjid dengan ramah. Saya mengambil kalimat siap melayani, nanti saya akan memberikan video. Setiap di antara kita yang mengaku sebagai pecinta masjid adalah sales. Kita semua ini sales. Atau pelayannya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini menjadi pelayan Allah. Bagaimana kita bisa melayani umat? Setidaknya dengan modal uang, cuma hanya tegur sapa, menanyakan kabar, itu adalah merupakan apa? Servis pelayanan kita terhadap jamaah. Kepada siapa saja, kepada anak kecil sekalipun, kepada manula, kita harus bersikap ramah. Ya, ini. Dan ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan oleh Nabi SAW dalam sabda yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis ini sahih. Faqala Rasulullah SAW, ya Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Artinya, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu senang ramah tamah dalam segala urusan. Senang ramah. Ya. Iku wit peleme kok gurun diketok ae, dijawab ramah. Iya, masih nunggu, orangnya masih ngerjakan di tempat lain loh. Enak. Nah, nggih, sampun. Ya. Jadi apa? Mendahulukan sikap ramah. Ya. Mendahulukan sikap ramah. Ya. Dari hadis di atas memiliki makna bahwa sifat ramah tamah itu adalah kunci dalam menyelesaikan segala urusan. Kalau masalah itu bisa diselesaikan dengan marah-marah. Kalau ceritanya menyelesaikan masalah dengan emosi itu tidak ada, ya, dengan sikap ramah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada product knowledge. Apa product knowledge hospitality ini? Di sini ada 5, ya, mungkin kalau menutupi. Product knowledge dakwah masjid berbasis ramah tamah itu yang pertama yang menjadi prioritas, ramah tamah terhadap kaum difabilitas. Tadi di awal sudah saya jelaskan. Bagaimana seorang yang kena disabilitas itu kasihan, ya, nggak bisa masuk ke dalam masjid karena tidak ada tempat untuk jalannya kursi roda. Kita ada, alhamdulillah, bukan kursi roda, untuk pegangan manula. Nah, sekarang mulai dipikirkan, karena masjid yang sesuai ISO setidaknya itu harus ada
masjid yang untuk fungsinya jalan untuk kursi roda mereka yang disabilitas. Ini bisa dibuka di dalam surah An-Nur ayat 61. Ya, jadi 14 abad yang lalu ternyata Allah Ta'ala itu juga membahas tentang masalah para kaum disabilitas. Itu bisa dibuka di dalam surah An-Nur ayat 61, yang artinya tidak ada halangan bagi orang buta, yaitu disabilitas, tidak pula bagi orang yang mohon maaf pincang, tidak pula bagi orang yang sakit. Itu semua adalah membahas sekup disabilitas. Kalau saya lihat dalam sebuah setidaknya ada orang yang mungkin tidak ada yang bisa masuk karena disabilitas, ya sebagaimana saudara kita itu sudah ada yang nuntun, dituntun di Lenggono. Ini pahala besar, ya, menjadikan orang itu merasa nyaman untuk beribadah. Kemudian yang kedua, ya, ini kursi juga butuh, ya harus ada pojok kursi bagi mereka yang tidak bisa sholat berdiri, disediakan kursi. Kemudian yang kedua, masjid ramah terhadap jamaah wanita dan anak-anak. Ini hampir terlupakan. Di salah satu masjid insya Allah di Surabaya itu ada ruangan untuk ASI seorang ibu. Ibu yang ketika melihat bayinya itu nangis kebetulan mau menetei, kalau tidak ada ruangan yang disediakan bagi para wanita yang ASI terhadap putra bayinya, ini juga harus kita pikirkan. Jangan sampai kemudian karena sudah kesusul langsung aja di tempat umum, ya, dan ini akan menjadi pemandangan yang tidak baik dan akan menimbulkan dosa bagi mata, karena sama dengan bermaksiat mata. Maka harus diperhatikan masjid yang harus memiliki fungsi ruangan yang untuk wanita yang menyusui. Demikian juga untuk anak-anak, ya, kita ramah terhadap anak-anak. Ojo anak-anak rame kemudian konek rame mulai kono, mulai gambale, ya. Terus mari ngono orang tuanya dilapori salah paham, jadi rame. Ya. Ini juga menjadi prioritas pemikiran kita. Kita harus ramah terhadap anak-anak. Berikan anak-anak haknya untuk datang ke masjid, meskipun dia masih dalam kondisi ingin bermain, tidak mengapa. Tetapi setidaknya kita memberikan arahan terhadap anak-anak kita, putra-putri kita. Sebagaimana di masjid di Surabaya, itu kalau mau sholat berjamaah itu ada yang mengatur sofnya anak-anak, diatur. Nah ini masjid yang hospitality, yang ramah, ya. Ini saya ambilkan dalil langsung, artinya Ali bin Abdullah berkata Yazid bin Zura, ya, Qatadah berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya pernah masuk ke dalam sholat dan saya ingin memperpanjangnya, tetapi saya mendengar tangisan bayi. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempercepat sholatnya. Ya, ini juga menjadi bahan masukan bagi para imam rawatib, ya, seperti saya juga, ya, harus kalau ada bayi nangis, ya, dipercepat sholatnya, tapi tidak sampai menghilangkan tumak nina. Ojo nangis al-baqarah ketek. Sekarang 15 kalau ibu dan anaknya. Kemudian masjid ramah terhadap musafir. Alhamdulillah Masjid Al-Mahdi sudah ada kulkas. Ya. Jadi para musafir yang haus dahaga, hospitality-nya di mana Al-Mahdi? Ini ada kulkas. Setiap saat siapapun yang boleh minum. Ya. 24 jam kamar mandi kita, toilet buka 24 jam. Coba bayangkan. Ya. Ini hospitality terhadap umat. Ya saya nggak tahu ya, di tempat lain masih ada yang hal semacam ini belum kita jumpai, ya. Yaitu menyediakan minum, makan, pakaian atau sarung untuk sholat. Nah, di sini sudah disediakan. Masjid yang hospitality harus menyediakan sarung,
mukena di masjid tempat lain tuh malah bagus, ada semacam estalase kaca, diberikan apa namanya itu kastok ya, terus lah iso titip dicuci ya, mohon maaf ya, mohon maaf dicuci sekian hari lamanya dipakai, setidaknya ada yang mau bertanggung jawab untuk mencuci. Kalau di sini di laundry ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya akan tunjukkan satu di masjid di Surabaya ya. Ini ada sebuah yang fenomena yang sangat menarik ya. Ini saya ambilkan dalam sebuah video ya. Dan nampaknya ini bagus untuk sebagai apa namanya itu nah, ini fenomena dan beritanya menasional. Masjid Pemuda di Surabaya. Bisa diakses suaranya? Bisa. Ya, ini adalah percontohan masjid hospitality. Ini Masjid Pemuda ya. ...24 jam. Disediakan kayak spring bed. Nah, ini nanti diwawancarai ya. Ini Masjid Pemuda di daerah Surabaya, kalau nggak salah di Pacar Keling. Sampai punya 3 cabang. Luasnya cuma 8 kali 3. Di Surabaya, di seluruh Indonesia. Itu satu hari 150 nasi bungkus. Bahkan setiap orang yang safar di sana dipersilakan untuk tinggal sampai 3 hari, gak apa-apa. 24 jam masjid ini. Menjadi sesuatu pembahasan sudah tingkat nasional. Ya. 8,33
pelayan-pelayan Allah. Kita ini pelayan-pelayan Allah. Matras disediakan matras bagi para musafir untuk tidur. AC, ada AC. Disediakan ngopi-ngopi, ada. Ini saya akhiri aja dulu ya, karena kita sudah masuk waktu jam. Nanti bisa diklik di Masjid Pemuda di Surabaya. Ini viral masjid ini. Orang non muslim boleh. Ya, saya kira saya cukupkan diri dulu nih ya. Nanti insya Allah kita bisa sambung untuk yang apa namanya itu berikutnya. Bisa diklik sendiri di mana di Google. Ya, ini terakhir para jamaah yang dirahmati Allah, dakwah masjid berbasis hospitality ini terakhir yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Ini makalah ini belum begitu lengkap ya. Masjid ramah secara psikis. Ya, secara psikis ini saya berikan contoh ya, masjid setidaknya dalam kondisi panas begini, setidaknya masjid sudah siap dengan AC. Saya kira masjid di Surabaya sudah banyak sudah memakai AC. Kemudian termasuk untuk hospitality terhadap psikis jamaah itu setidaknya jangan apa namanya itu membiarkan apa aroma dalam masjid itu mungkin aromanya kurang pas, juga disediakan seperti apa namanya itu parfum ya, parfumnya enak di sini ya, parfumnya kalau nggak salah baunya bau aroma kopi. Orang pencinta kopi langsung begitu pulang dari sini langsung di warkop. Ya. Ini juga termasuk hospitality terhadap psikis jamaah. Ya. Ya. Kemudian masjid ramah terhadap duafa, saya kira sudah. Kemudian terakhir masjid ramah terhadap lingkungannya. Ya. Nanti penjelasannya tentang sampah dan segalanya itu sudah ada tempat sampah sendiri. Ya. Apalagi sampah plastik bisa difaedakan menjadi nilai nominal kas masuk terhadap masjid. Kemudian yang penting ada dua hal yang menjadi daya tarik masyarakat untuk hadir sholat berjamaah di masjid. Yaitu pertama, muadzin yang bersuara merdu. Ya, ini saya ngomong gini bukan dari Salo ya. Ini dari gurunya Muhammadiyah yang memberikan materi tentang apa namanya itu qori. Mereka kami jadi qori. Ada salah satu ustadz kita di Muhammadiyah itu memberikan ini trainingnya. Yang pertama, yang menjadi daya tarik makmum datang ke masjid, suara muadzin ya, yang merdu ya. Setidaknya kelasnya itu kayak Madinah. Allahu akbar, Allahu akbar. Iku sing ngrungokno masyaallah langsung. Ya. Iki masjid Madinah iki. Iki Madinah iki. Rasa senang. Itu suara muadzin. Yang menjadi daya tarik pertama adalah muadzin. Kemudian yang kedua, yang menjadi daya tarik yang kedua adalah bacaan imam rawatib. Ya. Bacaan imam rawatib ini setidaknya sudah memenuhi syarat lah setidaknya. Ya, ini menjadi daya tarik.
Coba bayangkan kalau kemudian wis muadzine suarane ngapuntene ya, pas-pasan. Terus imam rawatibe ngapuntene ya, pas-pasan. Jamaah makmum gak betah kan pulang. Ya. Maka itu perlu belajar, berlatih, belajar dan belajar. Supaya apa? Supaya kita menjadi masjid yang hospitality terhadap psikis jamaah dari masing-masing manusia yang mau datang ke masjid. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika ada tutur kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini setidaknya ada salah satunya bisa kita terapkan. Mungkin di Al-Mahdi ini sudah berjalan apa? Setiap hari ada apa? Ada buka, ada konsumsi untuk buka, kemudian juga ada minumannya hari apa? Di luar hari Senin sama Kamis ada juga konsumsinya. Ini sudah bisa kita laksanakan. Tinggal kita harus mempertahankan apa yang sudah berjalan. Ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.